Korupsi adalah masalah besar di Indonesia yang sering menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih hukuman mati untuk koruptor belum diterapkan? Padahal, di negara lain hukuman ini sudah diberlakukan. Mari kita bahas bersama dalam video ini. Pertama, kita lihat dulu dari sisi kerangka hukum di Indonesia. Sebenarnya, Undang-Undang Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membuka peluang untuk hukuman mati. Tapi, ada syarat yang cukup ketat. Hukuman mati ini hanya bisa diterapkan dalam situasi tertentu. Misalnya ketika korupsi terjadi saat negara sedang krisis atau dalam kondisi darurat, seperti bencana alam. Artinya, meskipun ada landasan hukumnya, penerapannya tidak bisa sembarangan. Hingga saat ini, belum ada situasi krisis yang benar-benar membuat pasal ini diterapkan secara tegas. Jadi, ini salah satu alasan mengapa kita belum melihat hukuman mati dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia. Kedua, mari kita bahas soal penegakan hukum. Mungkin kita sudah sering mendengar bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah dan tidak konsisten. Ada kasus-kasus koruptor besar yang justru mendapat hukuman ringan, sementara koruptor kelas bawah kadang dihukum lebih berat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum kita belum siap untuk menerapkan hukuman berat, seperti hukuman mati. Penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi dasar. Sebelum kita bisa berpikir untuk menerapkan hukuman yang paling berat seperti ini, alasan ketiga adalah soal hak asasi manusia atau HAM. Banyak yang menilai hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Indonesia sebagai anggota PBB juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak hidup sebagai salah satu hak dasar manusia. Organisasi HAM, baik di dalam negeri maupun internasional, banyak yang menentang hukuman mati ini. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini membuat pemerintah Indonesia harus berpikir ulang jika ingin menerapkan hukuman mati, khususnya untuk kasus korupsi. Lalu, mari kita bahas soal tekanan politik. Korupsi di Indonesia sering melibatkan pejabat tinggi atau orang-orang yang punya pengaruh besar. Tak jarang, orang-orang ini punya koneksi politik yang kuat. Kalau hukuman mati diterapkan, bisa jadi ada tekanan politik yang datang dari berbagai pihak untuk melindungi orang-orang tersebut. Politik di Indonesia cukup kompleks, dan seringkali kepentingan-kepentingan tertentu mempengaruhi proses penegakan hukum. Ini menjadi tantangan besar jika pemerintah ingin serius menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Terakhir, soal efektivitas hukuman mati itu sendiri. Banyak ahli hukum dan kriminolog berpendapat bahwa hukuman mati belum tentu efektif dalam mengurangi angka korupsi. Hukuman berat memang menakutkan, tapi seringkali yang lebih dibutuhkan adalah reformasi sistemik dalam pemerintahan, birokrasi, dan pengawasan yang lebih ketat. Lebih dari hukuman, yang dibutuhkan adalah transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang kuat. Korupsi terjadi karena ada celah dalam sistem. Jadi, perbaikan sistem itulah yang dianggap sebagai solusi yang lebih efektif untuk jangka panjang. Jadi, itulah beberapa alasan mengapa hukuman mati bagi koruptor belum bisa diterapkan di Indonesia. Mulai dari kerangka hukum yang terbatas, penegakan hukum yang masih lemah, tekanan politik, hingga pertimbangan hak asasi manusia. Apakah hukuman mati solusi yang tepat? Itu masih jadi perdebatan. Yang jelas, kita semua berharap agar penegakan hukum di Indonesia bisa semakin kuat dan adil dalam memberantas korupsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.